bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu mata pelajaran PKN, IPS dan SPDP tentang kepemimpinan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sikat berdoa. Before we start our lesson today, please say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya nyanyian. Tahu lagunya Abang Tukang Bakso? Ya, Bunda sudah ubah liriknya ya. Yuk anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Anak kelas 6 yang solih-solihah, mari kita belajar tematik pada tema 7 tentang kepemimpinan. Siapkan dirimu, fokus dan semangat, jangan lupa berdoa. Kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, semua pasti bisa. Bagaimana? Anak-anak sudah tambah semangatnya? Baik anak-anak Bunda, silahkan anak-anak siapkan bukunya. Kita buka buku pada tema 7 tentang kepemimpinan. Selanjutnya anak-anak akan belajar pada muatan pelajaran PKN, IPS dan SPDP. Yuk anak-anak silahkan perhatikan materinya. Oke anak-anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 7 tentang kepemimpinan. Yuk anak-anak silahkan menyiapkan alat tulisnya, buku tulis, kemudian jangan lupa siapkan buku tema 7-nya. Oke, anak-anakku sudah siap semua? Yuk silahkan anak-anak untuk menyimak penjelasan dari Bunda yang berikut ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama, untuk muatan PPKN kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, untuk muatan IPS kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga, untuk muatan SPDP kita akan belajar tentang interval nada, penampilan tari kreasi daerah, dan patung. Oke, anak-anakku sudah siap? Kita masuk ke pembelajaran yang pertama untuk muatan PPKN. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pasti anak-anakku sudah paham ya tentang apa saja sila-sila yang ada dalam Pancasila. Yuk kita simak kembali penjelasan dari Bunda yang berikut ini. Sila pertama yaitu dilambangkan dengan bintang berbunyi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa saja nilai-nilai sila pertama Pancasila? Nah, yang pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Yang ketiga, pembina kerukunan hidup di antara pemeluk agama. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang terakhir yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Oke, anak-anak pasti sudah menerapkan untuk nilai-nilai sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Bunda yakin pasti anak-anakku sudah saling menghargai antar sesama pemeluk agama. Oke, kita lanjut ke sila yang kedua. Selanjutnya yaitu sila kedua. Sila kedua dilambangkan oleh rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa saja nilai-nilai sila kedua Pancasila? Nah, yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat martabat sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap saling menyayangi dan menghormati
sesama manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, anak-anak sudah paham untuk penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila? Kita lanjut ke sila yang ketiga. Lanjut untuk sila yang ketiga, yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, bunyi sila ketiga itu yaitu Persatuan Indonesia. Nah, apa saja nilai-nilai sila ketiga Pancasila? Nah, yang pertama yaitu nilai persatuan, yaitu contohnya ikut dalam kegiatan gotong royong dan hidup rukun walau berbeda suku, ras, atau agama. Kemudian untuk nilai yang kedua yaitu nilai cinta tanah air. Contohnya mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Kemudian berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mencintai produk dalam negeri. Oke, semoga anak-anak sudah menjalankan untuk nilai-nilai sila ketiga Pancasila ini. Oke, kita masuk ke sila yang keempat. Selanjutnya untuk sila yang keempat dilambangkan dengan kepala benteng. Nah, bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh umat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai sila keempat antara lain sebagai berikut, yaitu semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian lebih mengutamakan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan yang diambil secara musyawarah. Nah, dalam sila keempat ini ditekankan yaitu untuk pengambilan keputusan yaitu dengan cara musyawarah. Oke, anak-anakku sudah paham? Kita masuk ke sila yang kelima. Oke, untuk sila yang kelima yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, apa saja nilai-nilai sila kelima Pancasila? Nah, yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian yang kedua mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan keempat menghormati hak orang lain. Yang kelima suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang terakhir menghargai hasil karya orang lain. Oke, semoga kita semua sudah menjalankan nilai-nilai sila Pancasila. Kita harus terus berlatih untuk menerapkan sila nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yang kedua yaitu kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Oke, silahkan anak-anak simak kembali penjelasan dari Bunda yang berikut ini. Wilayah Asia Tenggara kaya akan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam ini tersebar di berbagai negara. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama tanah. Tanah itu terdiri dari tanah vulkanik dan tanah aluvial. Tanah vulkanik adalah tanah yang terjadi dari proses vulkanisme gunung berapi. Banyak dijumpai di negara Indonesia, Malaysia, Thailand maupun Myanmar. Kemudian untuk yang kedua tanah aluvial. Tanah aluvial yaitu tanah endapan dari aliran sungai. Banyak dijumpai di Sungai Mekong, Myanmar, Thailand ataupun di Sungai Bengawan Solo di negara Indonesia. Kemudian yang kedua hutan. Asia Tenggara memiliki iklim tropis sehingga kaya flora dan fauna. Nah, hutan itu memiliki banyak manfaat. Contohnya menghasilkan kayu rotan yang dapat dibuat menjadi berbagai benda kerajinan. Yang ketiga yaitu perairan. Semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut kecuali Laos, sehingga hasil lautnya sangat melimpah untuk bahan pangan. Kemudian dapat dimanfaatkan pula untuk alat transportasi. Kemudian yang keempat hasil tambang. Daerah Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang hanya Singapura. Kemudian yang kelima yaitu pertanian.
sebagian besar penduduk Asia Tenggara yaitu sebagai petani. Nah, pertanian yang dibudidayakan yaitu ada pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman perdagangan. Oke, anak-anakku sudah paham? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Karena ada perbedaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai negara ataupun perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadilah kegiatan ekspor dan impor. Mengapa terjadi kegiatan ekspor dan impor? Nah, anak-anak perlu tahu, ekspor itu adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke negara lain. Yang kedua yaitu impor, yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini terjadi karena jika suatu negara itu tidak dapat memenuhi sendiri barang atau jasa yang dibutuhkannya, sehingga perlu melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oke, anak-anak sudah paham? Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, anak-anak semua, kita lanjutkan. Nah, sesuai pengamalan sila ketiga yaitu Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga Indonesia bergabung di perkumpulan ASEAN. Nah, apa saja bentuk-bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN? Nah, yang pertama dalam bidang ekonomi, contohnya yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Dan yang kelima, koperasi ASEAN. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang politik. Yang pertama yaitu Defense Minister Meeting. Kemudian yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Dan yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Yang selanjutnya yaitu kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Nah, yang pertama contohnya itu budaya dan informasi. Kemudian pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Yang ketiga, hak-hak anak, kesejahteraan sosial, perkembangan kelompok kurang beruntung. Dan yang keempat, pengurangan kemiskinan dan perkembangan pedesaan. Yang kelima, buruh. Dan yang keenam, lingkungan dan kesehatan. Dan yang ketujuh, manajemen bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Oke, selanjutnya untuk bentuk kerjasama yang terakhir adalah dalam bidang pendidikan, yaitu adanya pertukaran guru dan pelajar ASEAN. Kemudian yang kedua, memberi pengenalan tentang negara-negara ASEAN saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, membentuk institusi guru ASEAN. Oke, anak-anak, yang Bunda sampaikan tadi adalah contoh-contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada, penampilan tari kreasi daerah, dan patung. Oke, anak-anakku sudah siap? Kita langsung masuk ke materi yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada. Nah, interval nada itu adalah jarak antar tangga nada. Unsur seni musik yaitu yang pertama adalah tangga nada. Tangga nada yang akan kita pelajari dan pasti anak-anak sudah paham yaitu tangga lagu diatonis mayor. Nah, memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ciri-cirinya yaitu antara lain bersifat yang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do, atau kemudian bisa diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan do. Contohnya yaitu lagu Rambadia, lagu Pada Pahlawan, dan Maju Tak Gentar, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian untuk tangga nada lagu yang kedua yaitu tangga lagu diatonis minor, yaitu dengan interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, ciri-cirinya antara lain bersifat sedih, berkurang semangat. Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada la, atau kemungkinan bisa diawali nada
benda mi dan diakhiri lah. Kemudian contohnya lagu Bubui Bilan, lagu Gugur Bunga, ataupun lagu Ibu Pertiwi. Oke, anak-anak sudah paham? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Setelah anak-anak belajar tentang seni musik, kita akan lanjutkan dengan belajar tari. Nah, apa saja macam-macam tarian yang anak-anak ketahui? Nah, yang pertama menurut jenisnya yaitu ada tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Kemudian menurut penyajiannya yaitu ada tari tunggal atau solo. Kemudian tari berpasangan atau duet. Yang ketiga tari berkelompok, dan yang keempat tari massal. Nah, menurut alirannya ada tari tradisional dan tari kreasi baru. Yuk kita cari tahu bersama tentang tarian-tarian yang berikut ini. Nah, berdasarkan pembagian macam-macam tarian, yaitu ada tarian berdasarkan penyajiannya, yaitu ada tari berpasangan. Nah, tari berpasangan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, biasanya berpasang-pasangan, laki-laki perempuan ataupun perempuan-perempuan ataupun laki-laki dan laki-laki. Nah, contohnya yaitu tari legong dari Bali, kemudian tari payung dari Sumatera Barat, nah kemudian tari jenggot dari Bali, dan tari ketuk silo dari Jawa Barat, kemudian tari zapin dari Melayu, dan yang terakhir tari bedaya dari Solo ataupun Yogyakarta. Nah, tarian-tarian yang punya tanggapan ini merupakan contoh dari tarian berpasangan, yaitu tari yang diperagakan oleh 2 orang secara berpasangan. Sepasang penari tersebut boleh sesama jenis maupun berbeda jenis. Nah, anak-anak pasti sudah paham ya? Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur tarian, yaitu yang pertama unsur utama seni tari. Nah, ada wiraga atau raga, yaitu gerakan itu sendiri. Kemudian yang kedua wirama atau irama, yaitu musiknya yang akan lebih bermakna karena terciptanya suasana tertentu. Yang ketiga wirasa atau rasa, yaitu penjiwaan, sehingga penyampaian tarinya sangat bagus, bisa sangat sesuai ekspresi. Kemudian selanjutnya unsur pendukung seni tari. Yang pertama yaitu riasan dan kostum, yaitu riasan dan kostum diperlukan untuk menambah pesona dan daya tarik tarian. Yang kedua pola lantai. Pola lantai yaitu tarian akan indah jika penari menguasai pola lantai atau perpindahan gerakan tari. Kemudian yang terakhir properti. Properti merupakan alat pendukung untuk memperindah tarian seperti selendang, piring, payung, dan lilin. Oke, anak-anakku sudah tahu unsur-unsur apa saja yang dapat memperlancar dan memperindah tarian? Sudah ya? Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi tari. Fungsi tari yang pertama, tari pertunjukan. Yang kedua, tari upacara. Yang ketiga, tari hiburan. Yang keempat, tari pergaulan. Dan yang kelima, tari kesenian. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan belajar seni rupa 3 dimensi, yaitu patung. Pasti anak-anak pernah melihat ya, apa itu patung? Nah, patung merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi, sebab patung memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati dari segala arah. Nah, cara membuat patung itu ada cara memahat, modeling, misal dengan bahan tanah liat, atau casting dengan cetakan. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya macam-macam patung yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama patung religi, kemudian patung monumen, yang ketiga patung arsitektur, yang keempat patung dekorasi, dan yang kelima patung seni. Kemudian yang keenam adalah patung kerajinan. Nah, selanjutnya jenis bahan membuat patung yaitu yang pertama bahan lunak, yang kedua bahan sedang, dan yang ketiga bahan keras. Oke, kita lanjut. Gimana cara membuat patung?
yaitu dengan bahan lunak, yaitu dengan teknik membutir. Teknik membutir adalah menciptakan karya seni 3 dimensi dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibantu oleh alat butir. Nah, caranya yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, bentuklah patung dari bentuk kasar. Yang ketiga, bentuk patung selebih detail. Kemudian yang terakhir, warnailah patung yang telah jadi. Oke, anak-anakku sudah tahu ya cara pembuatan patung dan langkah-langkahnya. Kita lanjut. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, ternyata materi sudah selesai. Yaitu hari ini kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tentang peran dalam ASEAN, kemudian yang terakhir kita belajar tentang interval nada, tarian kreasi, dan yang terakhir tentang patung. Dan hari ini saatnya quiz time. Silahkan anak-anak mengerjakan kuis di e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti ya, tidak perlu tergesa-gesa. Oke? Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, Bunda yakin anak-anak sudah paham dengan materi yang Bunda sampaikan hari ini. Dan Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan kuis hari ini. Nah, tetap semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Anak-anak Bunda, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik anak-anakku, mari kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran. Yuk semuanya sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda selalu berpesan kepada anak-anak untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatannya di mana saja dan kapan saja ya. Baik anak-anak Bunda tutup dulu. Bunda mohon maaf jika ada salah kata. Bunda akhiri dulu. Akhirul